kita terima kasih sekali pada pengurus yang kemarin, terutama kepada Bapak Abdullah. Kita tinggal meneruskan, kita buat loncatan-loncatan ya, yang mana yang belum pernah kita kerjakan. Nah sebelumnya mungkin saya akan menghafal dulu ya, karena saya akan menghafal, lupa enggak namanya ya. Dari ini sudah semua tahu ya, Mas Apa, Mas Basir, Mbak Yunita, Mbak Wahyu, ini ya, Mas Nur, Mbak Eni, Mas Andri, Pak Ganang, Mbak Lis, Mbak Rini, yang saya apa ya karena pengurus baru, Mbak Dian, Mbak Utu, dan Mas Haji dan Dia. Silahkan duduk, nanti kesel duduk. Nah Bapak Ibu, kita kembali ke kegiatan kita. Kita harap pada hari ini bisa menelurkan kreativitas, inovasi program kerja. Nah sebagai tambahan Mas Farid ini selaku di teknologi informasi. Nah kami sudah buatkan web Mas, ya, nanti bisa dipresentasikan. Webnya based on learning management system. Nah di situ sudah ada media sosial, jadi nggak usah buka yang lain-lain. Di web itu tinggal klik TikTok, klik YouTube, sudah ada ya, sudah ada fasilitasnya. Dan di situ waktu saya mengikuti sosialisasi tentang wisata ya dari Mbak Retno dan lain-lainnya, kami mendapat data destinasi wisata yang ada di Surakarta. Nah di situ ada ruangannya, destinasi di Surakarta dan Solo Raya. Misalnya ini wisata Tentara Keraton. Nah, saya mau tanya Mas, ini Mas Rion ya. Itu hari apa Mas? Itu hari Sabtu jam 1. Nah itu di web kita ada ya informasi-informasi tentang yang ada di Surakarta ya. Apapun yang termasuk pentas seni, musik dan lain-lainnya bisa dimasukkan di situ ya, di destinasi wisata. Kemudian event-event, nah di situ event-event juga ada ruangan, tinggal klik event, kita sudah tahu semua event yang ada di Solo. Restoran dan rumah makan ya, di situ sudah ada data. Nah teman-teman yang dari luar kota itu sangat penting sekali untuk mencari informasi di laman kita, di web kita. Nah ini harus dikembangkan Bapak Ibu, nanti Mbak Bening ya, kalau ada konten yang perlu ya. Kemudian teman-teman yang sering mengikuti pelatihan diundang oleh dinas itu diupload Mas Agus ya, diupload di beberapa media sosial dan di web kita. Nah sehingga web kita itu hidup dan dikunjungi banyak orang ya, sehingga orang kalau mencari tentang event, informasi, musik dan lain-lain cukup ketik di situ, dari di situ ya, sudah lengkap sekali. Oleh karena itu teman-teman sekalian, karena kita sudah punya channel ya, saluran yang digunakan untuk ya merealisasikan program-program, nanti dimasukkan di situ dan pelatihan. Nah pelatihan PHRI itu apa saja, kapan, sertifikasi kapan, nah itu di situ informatif sekali. Maka kalau nanti ada program-program kita bisa masukkan di situ. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, tetap kita semangat, nah kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itu yang harus kita berikan. Ya, kita harus out of the box ya. Jadi harus, sehingga sangat bermanfaat PHRI ini bagi semua anggota maupun masyarakat umum pada umumnya. Ya. Saya berharap setiap ada event-event itu restoran ikut serta ya, harus tampil depan Mas Ganang, Mbak Lis, Mas Heru ya. Misalnya dalam ulang tahun PHRI kita adakan lomba kuliner apa gitu ya, masak apa dan lain-lain. Nah ini nanti dimasukkan di dalam media sosial kita, di web kita. Sekali lagi kita tetap berkolaborasi, bekerja sama sehingga semuanya saling menguntungkan. Jadi nanti untuk malam hari ini kita akan mulai. Yang pertama adalah pemaparan masing-masing bidang per wakil ketua. Di sini ada 7 per setiap wakil ketua. Saya akan menjelaskan pemaparan IT dan nanti baru akan kita susun, setelah semua pemaparan baru akan kita susun program kerja kita, kalau bisa dalam waktu 5 tahun ke depan apa targetnya, dan dalam waktu 1 tahun ke depan apa yang akan kita lakukan. Saya kira demikian yang saya sampaikan, biar kita juga efektif waktunya. Ya, waktu dekat kemarin katanya mau main toprak. Main toprak. Oh, Bapak Ketua, mungkin untuk kunjungan pertama Pak, kunjungan pertama kita bisa berkenalan dengan timnya, hotel GM, dengan PR-nya mungkin, atau dengan DAM-nya, kita kenalan, setelah itu kami lanjutkan. Nah, dengan harapan bahwa untuk hal-hal seperti ini pada waktu kami kolek data itu akan lebih mudah, gitu Pak. Selama ini yang dialami restoran keluhannya adalah kita PHRI ini boleh ngomong hotel kok. Terinspirasi dari situ kebetulan kita bertiga kemarin berkolaborasi, di mana dalam hal ini kita mempunyai kebetulan yang sudah masuk di anggota PHRI ada 21 restoran.
dan restoran-restoran itu termasuk restoran ternama di Surakarta. Yang kedua bakti sosial dalam rangka HUT PHRI Surakarta. Ini contohnya donor darah, santunan ke panti asuhan dan lain-lain. Pakainya ada 30 semua sesuai, ya. Dan lain-lain sebagainya. Sebelum itu kita angkat. Apa nama sih? Kuantitas. Yang ketujuh adalah program beasiswa pendidikan atau santunan pendidikan bagi keluarga kurang mampu yang ingin bersekolah di dunia perhotelan atau pariwisata. Ketua bidang saya sendiri, bidang pengembangan SDM, sebelah kanan saya ini Pak Suryo, Sulistio, Pak Sumarno, bidang pengembangan sekolah perhotelan kulineri, Bu Prakti dan Pak Agustioko, sebelah kiri saya bidang pengembangan lembaga diklat, Bu Rani, Pepriana, Ibu Dewi Nurjana. Selamat datang Pak Wawali, Pak Guru, luar biasa tepuk tangan dulu untuk Bapak jauh-jauh untuk bisa bergabung dengan kita. Perlu saya sampaikan Pak, tadi kita sudah melaksanakan rakecap ya, yang beberapa tujuh wakil ketua sudah menyampaikan tentang program kerjanya, salah satunya digitalisasi, kerjasama dengan pemerintah diterapkan dengan program-programnya. Kemudian termasuk kita dalam rangka ulang tahun BRI juga akan mengadakan lomba-lomba dan juga pemecahan rekor dari beberapa teman ya. Dari Pak Mutu akan gunungan rekor tertinggi sedunia. Jadi PHRI paling bagus di dunia karena PHRI hanya ada di Indonesia. Kita yang tidak lama lagi akan jadi Bapak Wali Kota kita. Insya Allah, monggo Bapak untuk memberikan sedikit sambutan dan beberapa motivasi supaya teman-teman semangat ya, karena sudah jauh mereka tetap semangat. Terima kasih, monggo Pak. Demikian. Selamat malam, Sugeng Dalu, Pak Joko yang saya hormati dan seluruh jajaran pengurus PHRI Kota Surakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat mewakili pemerintah Kota Surakarta yang sudah berhasil untuk kepengurusan yang baru dengan dinamika yang mungkin dalam perjalanan organisasi saya kira dimanapun sama. Jadi harapan ke depan organisasi mulai dibakukan. Artinya kalau memang dibatasi maksimal 2 itu ya tidak boleh lebih dari 2. Misalnya seperti itu, supaya organisasi sehat. Silakan memaparkan program dan rencana-rencananya, berdiskusi, kemudian harus keluar satu. Nah satu ini, kalau ini berjalan, saya kira tiap pergantian organisasi ini tidak ada yang merasa ketersinggungan. Jadi pada waktu mereka kalah, bukan berarti terus tidak masuk dalam organisasi. Ini akan tidak sehat. Maka dari itu ke depan PHRI ini menjadi role model, menjadi contoh pada organisasi yang lain. Maka dari itu kalau ini bisa berkolaborasi dengan baik, hanya sebagian yang dihidupi dan yang lain tidak dihidupi, saya kira ya organisasi tidak sehat. Maka ke depan untuk siapa ini organisasi? Untuk siapa? Untuk anggota semuanya. Jadi kalau ada anggota restoran seperti beberapa kali ya, suatu ketika cari event yang mereka digeser ke sana. Saya kira harus disinkronkan dengan program atau visi-misinya pemerintah. PHRI ini sportif pada pemerintah. Ada PHRI yang berdiri sendiri dalam kegiatannya internalnya PHRI. Jadi ini kan 5 tahun sekali, ya kan? Tahun pertama apa? Tahun kedua apa? Goalnya apa kan? Dalam 5 tahun ke depan ini, goalnya apa? PHRI ini. Supaya kegiatan step ini menuju tujuan utama ini bagian yang terpenting. Karena di organisasi ini kan ada wakil ketua bidang atau ketua bidang itu, nah itulah nanti apa saja sebetulnya yang boleh dengan tempat ini, yang wisata dan sebagainya, termasuk kolaborasi dengan seluruh lainnya. Titiknya mana ini? Mengarah wisata Karanganyar,
Candi Suko, Candi Ceto, Kemuning ini. Terus kalau ke Sragen yang Sangiran, kemudian Wonogiri mana? Ya, Sukoharjo ada nggak? Sukoharjo. Ya. Kemudian ke Boyolali, Baklaran apa? Nah, inilah yang harus dikolaborasikan dengan teman-teman kabupaten atau dinas terkait. Jadi saya yakin mereka akan senang. Tapi peran teman-teman dari ikut terjun ke lapangan itulah ya, akan menjadikan hal yang lebih baik. Misalnya PSMK. SMK ini kan ada tata buka, tata busana, ada perhotelan yang SMK 7, SMK 4, SMK 6 spesifik semua. Cuma ada SMK 8 konservatori yang seni itu. Iya. Iya Pak, betul. Bisa kan dikatakan kok organisasi tidak bisa. Artinya ini Sunatan nggak bisa. Jadi Indo ini menegaskan, untuk siapa? Seluruh hotel bintang. Ini nggak untuk setor pamit deh. Macam foto HP itu nggak bagus. Sekali kamu berikan dengan online itu. Selat, gambar selatnya mengumpuli selat ya. Dan tadi ini gambarnya itu ini branding. Nah, ini brandingnya. Maka hotel itu brandingnya harus ditanduri, cukup izin dengan pot-pot ini, jadi pasang. Foto sih nanti foto tidak ada begitu. Kemudian yang terakhir, terus pakai yang ciri khas itu harus juga dimulai sekarang. Sampai itu saya kira ini penting. Kalau fisiknya dulu, ya di lobi, di lorong menuju sepanjang kamar, coba dikasih pakai itu. Ya kayak topeng itu. Topeng itu kan juga termasuk bagian seni kita. Atau jadi Bapak Ibu, ya kurang lebihnya mohon maaf, karena kan besok udah perang tuh. Kasihan. Lalu, apa tani Tuhan? Saya tak nonton itu Pak. Nanti matur nuwun kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bedain nafsu. Mana putih? Udah, utur kaki, utur. Macam beneran. Tiba-tiba saya terkena lampu merah 3 orang dari sekarang kita akan sudah mulai permainan kanan, kiri, maju, mundur,
kanan mundur, kiri maju. Oke. Masuk. Kita udah. Pelan-pelan. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Jiwaku tentram bersama.